Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Jemaat sekalian, mari kita hampiri hadirat Tuhan, kita nyanyikan lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh bersama-sama menghampiri takhta hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami ketika kami memuji menyembah Engkau. Berikan kami pengertian ketika kami mendengarkan suara sabda-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mengaku dosa kita. Dan dengarkanlah ayat pengakuan dosa. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita nyanyikan lagu
setia. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk tenang di hadapan Tuhan. Memeriksa kembali kehidupan kita, hati kita. Apakah di dalamnya ada hal-hal yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terganggu, menjadi hambar. Tuhan Allah Maha Tahu. Karena itu biarlah di kesempatan ini kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita mohon ampunan kepada Tuhan. Agar itu tidak lagi menjadi ganjalan, tidak lagi membuat damai sejahtera kita menjadi hilang. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita dipulihkan. Ya Tuhan, Engkau mengetahui siapa kami, mengetahui kedalaman hati kami, mengetahui setiap detil kehidupan kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu hari ini ketika kami datang, beribadah, berbakti, dan juga melayani Tuhan. Kami rindu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhi kami. Engkau boleh pakai kami, Engkau boleh kembalikan kami ke jalan kebenaran itu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami rindu untuk memohon ampunan-Mu. Kami rindu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami rindu untuk kembali dipulihkan. Dan kami rindu ya Tuhan, kami boleh kembali mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Keselamatan yang luar biasa itu ya Tuhan. Dan di hari yang khusus ini ketika kami berbakti ya Tuhan, kami ingin kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bisa gunakan, kami bisa pakai untuk memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkaryalah ya Tuhan di dalam hidup kami. Pulihkan kami dan bawa kami kembali untuk hidup setia dengan pengampunan-Mu, dengan kuasa darah-Mu yang dicurahkan bagi setiap kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Dan bangkitkan kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Menjadi anak-anak-Mu yang hidup melekat di dalam-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sekalian, janji pengampunan dosa kita terambil dari Efesus pasal pertama ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Silakan duduk jemaat sekalian. Dengan hidup yang sudah diampuni,
mari kita menjalani hidup ini dengan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Karena ada terang di dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu KPPK 308, ada terang dalam hatiku. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh syukur dan sukacita. Ada terang dalam hatiku, pancarkan terang mulia. Sungguh indah tiada bandingnya, Yesuslah terangku. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku. Sejak kulihat wajahnya, dia terang di hatiku. Ada kidung dalam hatiku, Kristus Tuhanku puji. Suara hati tiada terdengar, ya tetap berkenan. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku. Sejak kulihat wajahnya, dia terang di hatiku. Ada girang dalam hatiku, penuh puji dan kasih. Berkat rahmat Tuhan berikan, hatiku gemarlah. Terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku. Sejak kulihat wajahnya, dia terang di hatiku. Petunjuk hidup baru diambil dari Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama ikrarkan pengakuan iman kita yang diambil dari pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Paulus Chandra, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pasutri Jemaat Greenfield.
Shalom. Ya, bersyukur sekali hari ini kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini kita akan menyaksikan dan turut mendoakan untuk kelima saudara-saudari kita yang akan disidih. Nah, sidih adalah tindakan pastoral bagi mereka yang dulu pernah menerima baptisan anak dan sekarang mereka mengaku iman dan didoakan. Maka sebelum sidih ini dilakukan, ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada saudara-saudari yang akan disidih. Maka diharapkan saudara-saudari bisa menjawabnya dengan sungguh-sungguh di hadapan jemaatnya dan di hadapan Tuhan. Saya mengundang kelima saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mati dan bangkit bagi kita dan satu-satunya juru selamat bagi manusia? Yang kedua, apakah saudara percaya pada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang esa di dalam 3 pribadi yang setara? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Kudus dan menjadi otoritas yang mutlak bagi kehidupan orang percaya? Apakah jawaban saudara? Ya, terima kasih. Nah, sekarang sebelum sidih dilaksanakan, saudara-saudari dipersilakan untuk mengucapkan janji di hadapan Tuhan. Peserta sidih Minggu 5 September 2021. 1. Titin Sutini. Titin Sutini, saya meneguhkan imanmu yang engkau akui hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memeliharakan imanmu, engkau setia mengikuti Dia sampai engkau berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dua. Angelita Kristi Wiharja. Angelita Kristi Wiharja, saya meneguhkan iman yang engkau akui hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memelihara imanmu, engkau setia mengikutinya sampai engkau berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
3. Vivian Stella Rosa. Vivian Stella Rosa, saya meneguhkan imanmu yang engkau akui hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memeliharakan imanmu, engkau setia mengikutinya sampai engkau berjumpa dengannya. Amin. Empat. Jevanya Joelisa Sharon Lim. Evanya Julisa Sharon Lim, saya meneguhkan imanmu yang engkau akui hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memeliharakan imanmu sampai engkau berjumpa dengan Dia, engkau tetap setia mengikutinya. Amin. Lima. Stephen Henry Nathanael. Stephen Henry Nathanael, saya meneguhkan imanmu yang engkau akui hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memeliharakan imanmu, engkau setia mengikuti Dia sampai engkau berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Teman sekalian, kita bersyukur untuk kelima saudara-saudari kita yang hari ini telah menerima sidih. Mereka telah menjadi bagian dari keluarga besar GKY Cibubur, dan biarlah kita sama-sama menyambut mereka sebagai saudara seiman kita. Kita sama-sama mendukung mereka, mendoakan mereka. Ya, sama-sama boleh bertumbuh di dalam Tuhan, melayani Tuhan melalui gereja Kristus Yesus Cibubur di tempat ini. Tuhan memberkati. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita mendoakan untuk kelima saudara-saudari kita. Kita serahkan mereka dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memelihara iman mereka sampai mereka bertemu dengan Tuhan, dan waktu yang ada yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka gunakan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan. Mari sama-sama kita dukung mereka di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kelima saudara-saudari kami yang Tuhan telah tumbuhkan iman di dalam hati mereka sejak mereka kecil, sejak mereka menerima Tuhan. Mereka telah menerima baptisan anak dan sekarang mereka menerima sidih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memeliharakan mereka sampai saat ini. Dan kami terus mendoakan biarlah Tuhan terus memelihara, memberkati kehidupan mereka. Bahkan mereka dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan yang efektif untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Sehingga mereka boleh mengalami satu pertumbuhan yang baik secara rohani. Dan hidup mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan kelima saudara-saudari kami ini dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terus menyertai perjalanan iman mereka. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk kami hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Tetapi dengan bersandar pada kekuatan Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhanlah yang akan memampukan. Tuhanlah yang akan memimpin kami, memberikan kesetiaan bagi kami untuk kami boleh setia kepada Tuhan sampai pada akhir hidup kami.
Berkati kehidupan keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Biarlah mulai saat ini mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mencari Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, seutuhnya hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebagai jemaat di tempat ini, kami boleh sama-sama mendukung mereka di dalam doa kami boleh sama-sama bergandengan tangan untuk maju di dalam pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, siapkan hati pikiran kami, supaya setiap firman yang kami baca dan renungkan memberikan satu kekuatan, memberikan satu pemahaman yang membawa iman kami, membawa hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang terbatas Tuhan urapi. Tuhan pakai, boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami, baik kami yang ada di gereja ini, maupun saudara-saudara kami yang menyaksikan melalui live streaming. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tiga Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima satupun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, hari ini tema kita adalah kerohanian yang sehat, healthy spirituality. Nah, Saudara berbicara tentang kesehatan. Hari-hari ini di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat menyadari bahwa menjaga kesehatan tubuh itu adalah sesuatu yang sangat penting. Semua orang fokus, semua orang memberikan prioritas kepada kesehatan. Kita dari jauh-jauh hari sejak pandemi COVID sudah diarahkan, sudah diingatkan untuk kita mengikuti prokes pemerintah. Kita pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan. Sekalian, tidak hanya itu, kita juga berusaha jaga kesehatan kita dengan kita olahraga. Ya, ada yang setiap hari, ada yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kita juga sekalian, sebagian mungkin mengatakan, wah berjemur di jam 10 itu cukup baik untuk kesehatan kita. Dan kita gunakan waktu kita untuk berjemur sekitar 10-15 menit. Sekalian tidak hanya sampai di situ. Kita dianjurkan untuk istirahat yang cukup. Kita juga sekalian minum vitamin setiap hari. Agar apa saudara? Semua ini kita lakuin agar tubuh kita tetap kuat,
tetap fit, tetap sehat, bisa bertahan terhadap semua serangan virus COVID-19 yang jahat itu. Kita masih ingat Bapak Ibu Saudara, di awal pandemik ya, wah masker ini naiknya gila-gilaan ya. Naik. Beberapa teman bilang, waduh kita kesempatan ya bisnis masker. Karena waktu itu memang masker naik tinggi, saudara sekalian. Dan sampai sekarang, saudara sekalian, obat-obatan vitamin juga harganya naiknya tinggi sekali. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ada seorang jemaat telepon minta didoakan. Ya, Musa tolong doakan, ada teman saya sakit, ya, cari obat antivirus yang direkomendasi dokter, sudah cari di beberapa kota besar di Indonesia nggak dapat. Ya, dapat tapi nggak cukup. Harus pesan ke Singapura. Dan kadang itu juga sulit. Musa tolong doakan. Sekalian, obat, vitamin, walaupun mahal, walaupun sulit didapat, tetapi tetap dicari orang, tetap dibeli orang. Kenapa saudara? Karena memang semua kita ingin tetap sehat. Kita ingin tetap kuat secara fisik. Bapak Ibu Saudara, menjaga kesehatan itu adalah sangat penting bagi kita. Karena tanpa tubuh yang sehat, maka segala aktivitas kita akan menjadi terganggu. Namun kita sebagai orang percaya, saudara sekalian, kita tentu bukan hanya menjaga kesehatan jasmani saja. Ya. Tetapi kita juga harus menjaga kesehatan rohani kita. So, kenapa ini penting, saudara sekalian? Karena di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita tidak bisa pungkiri. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak cobaan. Jikalau rohani kita tidak sehat, rohani kita tidak kuat, iman kita tidak kokoh di dalam Tuhan, sekalian maka kita akan gampang digoyangkan. Maka kita gampang terjatuh, maka kita gampang kecewa sama Tuhan, kita gampang meninggalkan Tuhan. Karena itu saudara sekalian kita perlu juga untuk konsen, untuk prioritas kehidupan rohani kita supaya rohani kita, iman kita tetap kuat. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara sekalian, kita dapat menghadapinya bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kita bersandar kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara sekalian, terutama di ayat yang kedua, kita melihat bahwa Rasul Yohanes yang menyebut dirinya sebagai penatua menyatakan suatu harapannya agar kondisi Gaius tetap sehat senantiasa, tetap sehat walafiat. Siapa itu Gaius, sekalian? Gaius dia adalah seorang pemuka jemaat yang memegang peranan penting di tengah-tengah jemaat itu. Sekalian, Yohanes yang menyebut dirinya sebagai penatua, dia tidak hanya berharap berdoa Gaius ini sehat secara jasmani, tetapi terlebih dia juga katakan dia ingin Gaius tetap juga sehat secara rohani. Dalam terjemahan sederhananya di ayat yang kedua mengatakan, saudara yang saya kasihi, saya berdoa kiranya kamu berhasil dalam segala hal dan selalu sehat, sama seperti kehidupan rohanimu yang juga sehat. Kalau kita melihat di ayat 3, ayat 4, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa sebenarnya Yohanes, dia sudah tahu kondisi kesehatan daripada Gaius ini. Ya, dia sudah mendengar beberapa saudara yang pulang mengunjungi jemaat tempat Gaius berjemaat dan melayani, dan melihat apa yang dilakukan Gaius itu, kemudian mereka sampaikan, mereka memberi kesaksian di tengah-tengah jemaat, dan tentu kepada Yohanes yang telah mengutus mereka, bahwa Gaius dia adalah seorang yang hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, saya terkadang membayangkan, sekalian ya,
Kalau surat ini ditujukan kepada kita, kepada saya, kepada saudara, ya. Nah, apa respon kita? Apa respon kita? Apakah kita merasa layak dikatakan sebagai orang yang memiliki kesehatan rohani yang baik? Dan apa ukurannya, saudara? Saya mungkin sudah berkata, oh karena saya setiap hari baca firman, saya setiap hari renungan pribadi, saat teduh, baca gema, saya berdoa, setiap Rabu saya ikut kebaktian doa, setiap minggu saya ikut kebaktian, setiap bulan saya ikut perjamuan kudus, saya terlibat dalam pelayanan. So mungkin bisa berkata demikian, saudara sekalian. Dan saya katakan itu adalah disiplin rohani yang sangat baik untuk kita, saudara, untuk kita bertumbuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya sampai menjadikan itu sebagai rutinitas atau menganggap itu adalah kewajiban beragama kita, saudara sekalian, dan tanpa bukti nyata, tanpa buah roh yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan orang dari kehidupan kita, saudara sekalian, itu tidak akan membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Kehidupan keagamaan kita seperti itu tentu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, dalam 3 Yohanes yang kita baca tadi, kita melihat ya, Gaius dikatakan seorang yang memiliki kerohanian yang sehat. Kenapa, Saudara? Ya, ayat 3 dan 4, karena Gaius hidup di dalam kebenaran. Gaius dia adalah seorang yang hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, ini bukan hanya klaim dari diri Gaius bahwa dia hidup di dalam kebenaran. Namun ada orang-orang yang menyaksikan kehidupannya. Ada orang-orang yang menikmati buah daripada kebenaran yang dia hidupi itu. Dan karena orang itu merasakan berkat Tuhan melalui Gaius, dan dia sampaikan kepada Rasul Yohanes, benar Rasul Yohanes, dia di dalam suratnya, dia memuji kesehatan kerohanian daripada Gaius yang hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, ini dikatakan adalah satu sukacita yang terbesar bagi seorang Rasul Yohanes. Jujur, Bapak Ibu Saudara, bagi kami hamba-hamba Tuhan, ya, saya yakin bagi Pak Tatang sebagai gembala, Bu Laura sebagai ibu gembala, dan juga ada Guru Injil Marta, Guru Injil Andi, dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Tidak ada sukacita yang lebih besar ya, selain melihat saudara bertumbuh dalam Tuhan, selain melihat kerohanian saudara itu sehat di dalam Tuhan. Saudara sekalian, itu adalah sukacita kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebelum saya melayani di GKI Siantan 10 tahun ya, saya lulus 2007 dari Iman. 2007 itu lulus langsung ditempatkan di satu gereja ya, dan diutus untuk buka satu pos dari nol. Ya, 2008 akhir kami ke Siantan melayani di GKI. Nah, selama perintisan itu, saudara sekalian, ada ya kurang lebih 20-an orang mulai beribadah persekutuan secara rutin ya. Tentu di tengah-tengah itu ada yang kita angkat mereka sebagai pengurus. Nah, setelah kami ke Siantan masih sering kontak, saudara ya, tanya kabar. Tapi beberapa tahun karena sibuk pelayanan dan itu sebagainya, lama sekali kita tidak kontak. Sampai satu saat kami datang ke gereja dan bertemu dengan beberapa pengurus ini. Ya, kita ya berkumpul, lalu di dalam obrolan kita tanya. Seperti biasa, kita rindu tahu gimana pertumbuhan gereja yang dulu kita rintis. Gimana dengan si A, si B, si C yang dulu begitu aktif. Lalu satu pengurus berkata, sepuji Tuhan, si A, si B, dia tetap setia dalam persekutuan. Dia bahkan sekarang jadi pengurus. Wah, seneng hati mendengar kerohanian mereka yang baik. Si D, Lause, yang dulu Lause suruh-suruh dia tidak mau. Nah, sekarang puji Tuhan dia bertumbuh. Dia melayani Tuhan. Wah, senang. Tapi Lause si C yang dulu aktif,
sering ke gereja, sekarang dia sudah berhasil. Secara kehidupan ekonomi, dia berhasil. Dia punya rumah yang mahal. Dia beli mobil yang mahal. Tapi dia sudah bercerai sama istrinya. Senang apa sedih, saudara, dengar itu? Sedih. Walaupun secara kehidupan, secara ekonomi dia berhasil. Tetapi kerohaniannya, saudara, dia drop, menurun. Bahkan dia menghilang dari persekutuan, saudara. Jujur kami hamba Tuhan, jikalau mendengar kabar daripada jemaat, anak-anak rohani binaan, saudara sekalian, yang sangat menyenangkan adalah mendapati kalau saudara bertumbuh secara sehat, secara rohani. Bapak Ibu Saudara, itu yang dirasakan oleh Rasul Yohanes. Dia katakan, tidak ada sukacita yang lebih besar yang kurasakan. Selain mendapat kabar bahwa engkau Gaius, engkau sehat secara rohani. Engkau sehat walafiat. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuktikan bahwa Gaius itu hidup di dalam kebenaran? Dia sehat secara rohani. Ayat 5, ayat 6, ayat 8. Dikatakan di situ, Gaius berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka orang asing. Ayat 6, Gaius menolong mereka dalam perjalanan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dan ayat 8 dikatakan, dengan demikian, Gaius telah mengambil bagian dalam pekerjaan untuk kebenaran, dalam pekerjaan pengabaran Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Gaius, dia menyatakan kasihnya. Dia melakukan perbuatan baik kepada semua orang, bahkan kepada orang asing yang tidak dia kenal. Tidak hanya sampai di situ, ada penafsir mengatakan bahwa kasih Gaius itu bukan hanya kepada saudara-saudara seiman, bukan hanya kepada para pelayan Tuhan, tetapi juga kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar sana. Gaius, dia merefleksikan kebenaran melalui perbuatan baik, menolong, mengasihi semua orang tanpa memandang muka. Gaius, dia menyatakan kasihnya sampai tuntas. Tidak hanya menerima mereka dan memberikan tumpangan. Tidak hanya, saudara sekalian, menyediakan kebutuhan makan minum bagi mereka. Yang diduga mereka ini adalah orang-orang utusan dari Rasul Yohanes. Tetapi Gaius juga menolong mereka dalam perjalanan memberitakan Injil dan bahkan kembali kepada Yohanes. Saudara sekalian, barangkali Gaius dia menyiapkan transportasi, barangkali dia juga menyiapkan segala kebutuhan di dalam perjalanan mereka, rombongan ini, saudara sekalian. So, ini yang membuat Rasul Yohanes dia bangga kepada Gaius. Ini yang membuat Rasul Yohanes dia memuji Gaius di dalam suratnya. Dia mengatakan bahwa Gaius ini hidup di dalam kebenaran. Dia sehat secara jasmani dan rohani. Dan dia terus doakan agar Gaius tetap dalam kondisi yang seperti itu. So, karena dia sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Kristus yang adalah kebenaran yang sejati itu. Dan dia melakukan seperti yang Kristus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui kondisi kerohanian kita sehat atau tidak? Bertumbuh atau tidak? Ya. Tentu, saudara sekalian, kita tidak bisa klaim sepihak. Ya. Kita tidak bisa mengatakan, wah saya sehat kok secara rohani. Ya. Saudara sekalian, lalu kita mengatakan, saya telah menjalankan kewajiban Kristen saya, seperti yang tadi saya sebutkan, saya rajin berdoa, bersabda teduh, ikuti kebaktian doa, ikuti kebaktian minggu, melayani, memberikan persembahan. Saya sudah lakukan itu semua. Saudara sekalian, kita tentu tidak bisa klaim secara sepihak. Ya. Saudara sekalian, tetapi apa yang orang lain katakan tentang kehidupan kerohanian kita? Apakah kehidupan kita, perbuatan kita, kasih kita, sikap kita, tutur kata kita menunjukkan bahwa kita betul-betul hidup di dalam kebenaran. Menunjukkan bahwa kita betul-betul hidup di dalam Kristus. Menunjukkan kita betul-betul adalah seorang murid Kristus. Sekalian, ada banyak orang
yang hanya merefleksikan kebenaran itu di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah komunitas orang percaya, tapi tidak di keluarga, tidak di pekerjaan, tidak di tengah-tengah masyarakat. Peter Scazzero, dia dalam bukunya Emotionally Healthy Spirituality, spiritual yang sehat secara rohani, dia menjelaskan ada 10 tanda ya, spiritual yang tidak sehat itu. Dan saya tertarik dengan poin yang kelima, tanda yang kelima. Sekalian dia katakan, orang yang tidak sehat secara rohani itu, dia membagi hidupnya dalam sekat sekuler dan sakral. Saudara, ini sangat penting. Kita berusaha hidup rohani. Namun di satu sisi, saudara sekalian, kita masih tetap hidup di dalam kedagingan. Kita tidak berusaha mematikan keinginan daging kita. Kita berusaha hidup suci hanya di ranah rohani. Tetapi tidak di ranah sekuler, saudara. Saudara yang terkasih, kita masih membiarkan keinginan dosa itu menguasai kehidupan kita. Saudara, dulu ada satu jemaat, dia rajin sekali beribadah. Dia rajin sekali melayani Tuhan. Dia rajin sekali ikut besuk, saudara ya. Seorang ibu. Tetapi saudara sekalian, tanpa disadar ya, dia juga nggak nyangka dan pada akhirnya dia rasa nggak enak, saudara. Kami berkunjung di salah satu teman dekatnya ya. Tujuannya adalah mendoakan dia, bahwa dia kenalkan dia sama Tuhan. Tapi dalam percakapan, dalam omongan kita, lalu temannya itu tiba-tiba, kemarin keluar angka apa? Soalnya yang dari Pontianak pasti tahu lah ya. So sekalian, di satu sisi dia kelihatan rohani, ibadah, melayani Tuhan, ikut besuk ya. Tapi di satu sisi, di ranah yang lain, saudara sekalian, dia masih suka pasang togel. Saudara sekalian, Scazzero dia mengatakan, kadang kita seperti itu, ke gereja kita menyanyi tentang Tuhan, tetapi di dalam perjalanan pulang kita, ada orang menyalib kita, kita mengutuki orang itu habis-habisan. Kita meluarkan kata-kata penuh caci maki kepada orang itu. Saudara sekalian, terkadang kita hanya ingin Tuhan itu ada di ranah kehidupan rohani kita. Di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah kita berkumpul dengan komunitas Kristen. Tetapi kita mengatakan, Tuhan stop, jangan masuk dalam kehidupan sekuler saya. Kalau di rumah tangga saya tidak keras terhadap istri dan anak, mereka tidak akan tunduk sama saya sebagai suami. Kita berkata, Tuhan, kalau saya tidak maki-maki karyawan saya, mereka tidak akan giat bekerja. Tuhan, kalau dalam usaha saya, bisnis saya tidak curang-curang dikit, saya jujur-jujur, saya tidak cuan banyak. Dan masih banyak lagi. Karena itu Tuhan, jangan ada di ranah sekuler. Tapi Tuhan, saya ingin Tuhan tetap ada di ranah sakral, di ranah rohani. Terkadang banyak kita menemukan orang-orang seperti itu, saudara. Kita membagi kehidupan kita, di mana Tuhan kita izinkan ada. Dan kita menunjukkan kehidupan kita, rohani kita yang sangat baik kita tampilkan. Tapi di sisi lain, kita menunjukkan diri kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, maka saudara sekalian, dikatakan tidak heran ya, kehidupan rohani kita itu tidak bertumbuh dengan baik. Kerohanian kita sekarat. Kita gampang mengeluh kepada Tuhan. Kita gampang kecewa kepada Tuhan. Kita tidak kuat di dalam tantangan, pergumulan, cobaan yang kita hadapi. Kita selalu jatuh. Maka dikatakan tidak heran kalau relasi suami istri, relasi orang tua anak menjadi tidak harmonis. Tidak heran kalau ada banyak kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT. Tidak heran dikatakan jumlah perceraian di kalangan Kristen itu semakin meningkat. Dan tidak heran kalau orang dunia ini mencap kita sebagai orang Kristen itu sebagai orang yang munafik. Ya. Sekalian, kenapa saudara?
Saudara sekalian, karena kita hanya mengizinkan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita hanya di satu bagian saja. Kita tidak sepenuhnya hidup di dalam kebenaran. Kita tidak sepenuhnya hidup di dalam Kristus yang adalah kebenaran itu. Kasero dia mengatakan demikian, kalau hidup kekristenan kita seperti itu, dunia yang menyaksikan kita akan menggelengkan kepala. Heran mengapa kita begitu buta, tidak bisa melihat jurang yang lebar antara perkataan kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, ini adalah satu pukulan tentu bagi setiap kita, saudara. Bukan hanya satu peringatan keras. Saudara sekalian, maka dari itu saudara, biar kita terus sama-sama berusaha untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Kita sudah ada di dalam kebenaran, tetapi yang menjadi satu tantangan terbesar adalah bagaimana kita tetap hidup di dalam kebenaran. Tetap hidup di dalam Kristus yang adalah kebenaran. Yesus Kristus dia berkata demikian dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara sekalian, maka perjuangan kita yang harus kita terus upayakan adalah tetap berada di dalam Kristus yang adalah kebenaran itu. Kita hanya dapat bertumbuh dan menjadi sehat secara rohani kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran. Kita hanya dapat bisa menyaksikan Kristus kepada dunia, dan dunia akan percaya kepada Kristus kalau kita bisa merefleksikan kebenaran di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kristus yang adalah kebenaran itu, saudara sekalian, dia telah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Dengan dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa seluruh umat manusia. Dia memberikan keselamatan, dia mencurahkan darah-Nya, dan menyelamatkan semua orang percaya. Dia telah menyatakan kasih-Nya yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar. Karyanya yang paling besar di atas kayu salib telah dinyatakan sebagai bukti kasih. Kalian kita sama-sama mohon belas kasihan Tuhan, agar kita yang hidup dalam kebenaran, kita juga dapat merefleksikan kebenaran itu sendiri, Kristus itu sendiri, melalui apa? Perbuatan, melalui tutur kata kita, melalui sikap hidup kita. Dan tentu semua itu kita harapkan buah-buah yang terlihat dari kebenaran itu, dari hidup kita, bisa dinikmati oleh semua orang. Sehingga saudara sekalian, orang lain yang menyaksikan, wah dia orang yang rohani, dia orang yang bertumbuh secara rohani, dia sehat secara rohani. Bukan kita yang mengklaim, seperti seorang Gaius. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua saudara sekalian. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah saat ini kita juga sama-sama mau berkomitmen lebih lagi, hidup lebih sungguh lagi, lebih serius lagi, memperhatikan kondisi kerohanian kita. Kita ingin sehat secara jasmani. Dan kita juga mohon Tuhan menolong kita untuk kita memiliki kehidupan rohani yang sehat, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyadari Tuhan, kami begitu lemah. Kami membutuhkan Tuhan untuk terus menopang kami. Kami telah hidup di dalam kebenaran. Kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Tuhan, kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh tetap di dalam kebenaran. Untuk kami tetap di dalam Tuhan. Dan kami boleh merefleksikan kebenaran yang kami hidupi itu melalui perbuatan kami, melalui kasih kami kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Sehingga mereka boleh melihat Tuhan yang besar itu dalam hidup kami. Dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan terus pimpin kehidupan rohani mereka. Hari demi hari mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Hari demi hari mereka semakin rindu untuk
membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mempraktekkan firman di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami ingin kebenaran itu. Bukan hanya kami nikmati secara pribadi, tetapi biarlah orang lain, orang-orang di sekitar kami, siapapun dia, mereka juga boleh menikmati kebenaran yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih, menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terus pimpin dan sertai. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus disediakan bagi setiap kita yang sudah baptis dewasa atau disidih. Saudara dari gereja manapun, jikalau saudara sudah dibaptis dewasa atau disidih, dan saudara sudah persiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus, maka kami undang saudara-saudari untuk menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan kami. Baik kita yang ada di gereja, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan. Jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan lagu KPPK 62, Ku Mau Puji Tentang Rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan untuk hari ini kita boleh menyaksikan peneguhan dari 5 orang saudari-saudari kita. Dan kiranya Tuhan terus memberkati perjalanan ke depan agar terus boleh bertumbuh, memiliki kehidupan kerohanian yang sehat dan
boleh menyatakan karya Tuhan yang indah di dalam kehidupan dan keluarga saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Paulus dan semua yang hadir dan juga melayani kita semua. Tuhan terus pakai, Tuhan terus berkati pelayanan dan juga keluarganya. Dan rekan-rekan sekalian yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, saya sangat bersuka cita untuk kesetiaan daripada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kiranya gereja Tuhan terus boleh menjadi berkat dan gereja Tuhan terus boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi dunia, bagi sesama kita di sekitar kita. Dan mari kita sama-sama menyimak beberapa hal yang berkenaan dengan kegiatan daripada gereja di minggu mendatang. Di hari Rabu ini kita akan bersama mengikuti ibadah atau persekutuan doa dengan tema Anak Panahmu Menembus Aku. Ini satu tema yang saya percaya sangat puitis dan cocok dengan Gei Andi. Dan Mazmur 38 ayat 4 menjadi landasan dari pemberitaan firman ini. Dan mari kita sama-sama ikut berdoa. Mari sama-sama kita membangun kehidupan kerohanian yang sehat bersama-sama. Berikutnya, Komisi Kaleb, tema yang diangkat adalah Adam, manusia pertama. Guru Injil Marta akan membawa tema ini pukul 10, tanggal 10 September. Tanggal 10, pukul 10. Ingat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bersama bersekutu bagi Bapak, Ibu, senior-senior. Dan Youth GKI Cibubur akan mengangkat tema di minggu mendatang, Healthy Soul and Body. Ini merupakan kelanjutan daripada tema hari ini. Selama bulan September kita akan bersama-sama membahas mengenai healthy spirituality. Dan kemudian akan di breakdown di dalam tema-tema mingguan berikutnya. Dan saya akan membawakan tema ini di kebaktian doa, di kebaktian umum dan juga di dalam persekutuan Youth GKI Cibubur minggu mendatang pukul 9.30. Jadwal penata layanan untuk minggu mendatang 12 September, pengkhotbah saya liturgis Ibu Natalia, pemusik Ibu Etna dan Saudari Angelica, singers Bapak Simon dan Saudari Selma, persembahan pujian dari vokal grup Youth. Dan saya bersuka cita juga hari ini ada keluarga-keluarga yang terus bersama melayani Tuhan. Dan kiranya ini terus memotivasi, memberikan semangat kepada semua, setiap kita untuk bersama dengan keluarga menyembah Tuhan, berbakti dan juga melayani Dia. Dan satu hal, saya sangat bersuka cita bersama-sama ikut di dalam KTB Kaleb gitu ya. Dari sekian banyak KTB yang sampai dengan hari ini terus berjalan adalah KTB Kaleb yang terus konsisten gitu ya. Setiap bulan selalu ada jadwal dan melihat antusiasme. Mari kita sama-sama terus membangun kehidupan kita sebagai murid. Membangun kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan. Mari kita semangat, jangan sampai pandemi membuat kita terpisah jarak. Tetapi mari gunakan setiap kesempatan untuk membangun kehidupan kita bertumbuh di dalam anugerahnya. Dan mari sama-sama kita berdoa, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dengan percaya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Ia akan bertindak. Kita doakan untuk saudara-saudari kita, 5 orang yang tadi sudah menerima peneguhan. Kita doakan Tuhan terus pimpin, dan juga kita doakan juga untuk gereja Tuhan agar terus bermunculan generasi-generasi yang akan menjadi meneruskan tongkat estafet ke depan. Mari kita doakan agar gereja GKI Cibubur ini boleh bertumbuh. Dan beberapa target ke depan, kita rindu walaupun ada tantangan pandemi hari ini, tetapi kita mari menatap ke depan untuk menjadikan gereja ini boleh bertumbuh. Dan saya rindu semua bisa memiliki semangat yang sama. Untuk gereja ini boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Dan mari kita doakan juga untuk tantangan di tengah bangsa dan negara, pemulihan pandemi. Pandemi membuat kita mengalami banyak tantangan, tapi mari percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita, dimulai dari komunitas kita, dimulai dari gereja,
Dan dari kehidupan keluarga kita berpartisipasi di dalam penyelesaian masalah pandemi ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah saya bagikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyaksikan saudara kami diteguhkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memimpin langkah hidup mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan sebuah semangat, sebuah kerinduan untuk hidup kudus, untuk hidup benar. Dan biarlah Tuhan terus boleh bangkitkan anak-anak Tuhan yang lain untuk mereka dipersiapkan menjadi generasi-generasi penerus daripada gereja ini, menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa mendatang. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja-Mu, agar setiap kami yang hari ini dipercayakan melihat visi ini, untuk menangkap visi ini bersama, dan membawa anak-anak Tuhan untuk hidup di dalam kehidupan rohani yang sehat, untuk hidup menjadi murid-murid Tuhan yang militan, untuk mereka menyatakan Injil Kristus yang nyata di dalam hidup mereka. Dan Injil itu mereka beritakan di dalam setiap kesempatan yang mereka miliki. Dan kami bersama ya Tuhan rindu untuk melihat bahwa gereja kami di depan, meskipun di tengah tantangan pandemi, kami rindu gereja ini boleh berkembang. Gereja ini boleh semakin menyatakan karya Kristus. Karena itu biarlah semangat ini hidup di tengah-tengah kami. Kobaran api ini terus ada di dalam setiap langkah kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di tengah tantangan pandemi juga, pemerintah berusaha terus dengan melakukan vaksinasi. Dan biarlah kami juga ikut ambil bagian di dalamnya. Dengan menjaga keluarga kami, menjaga gereja kami, menjaga komunitas kami. Sehingga kami bisa bersama melewati pandemi ini. Dan inilah kerinduan kami ya Tuhan. Berikan kami kesadaran, berikan kami semangat, dan berikan kepada kami optimisme di dalam iman, di dalam perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan doa-doa ini, dan hanya di dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. So sekalian, berita pengutusan bagi kita sekalian terambil dari Filipi 4 ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saudaraku jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita dan melihat pekerjaan Tuhan yang terus nyata di dalam kita. Mari bangun hidup kita untuk menjadi hidup yang berkenan, keluarga yang mempermuliakan Tuhan, dan terus berjalan menuju agendanya. Dan kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang sempurna di dalam Kristus Yesus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, berkat-berkat daripada Allah Tritunggal itu, senantiasa berkarya di dalam kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara sekalian, silakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berhari Minggu.